Nah, oke. Di daftar subscribe itu muncul subscriber saya nambah 4 orang. Wah, kalau nggak salah siang hari itu. Nggak taunya sore harinya subscriber saya berkurang juga 4 orang. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kail tajam Indonesia. Salam mancing mania dan salam YouTuber pemula. Nah, sebagaimana biasa ya, namanya pemancing ya nggak lepas dari jurannya. Ini teknik andalan saya ini, terutama kalau pas mau nyari baronang. Saya pasti pakai ini, andalan saya. Oke. Kisana, terutama untuk YouTuber pemula. Beberapa hari ini saya melihat dan membaca komentar, postingan, dan beberapa kegelisahan kawan-kawan YouTuber pemula, terutama terkait dengan hilangnya subscriber di channel YouTube mereka. Ini memang menarik sekali. Semenjak YouTube memberikan uang melalui iklan-iklan ke channel YouTube orang-orang, sekarang semuanya berebut untuk bisa monetisasi channel mereka. Makanya wajar kalau banyak YouTuber pemula yang sepertinya pontang-panting gak karuan dengan sebutan pejuang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Wajar ya, namanya orang berjuang. Dan siapa sih yang tidak ingin channel mereka menghasilkan uang? Semuanya pasti ingin. Nah, tapi Kisana, setelah saya cermati, dan kebetulan saya juga pernah mengalami itu. Saya pernah mencoba kerjasama sub-ansub dengan 4 rekan saya. Nah, saya buka akun mereka atau saya buka channel mereka. Habis itu langsung saya subscribe, like, comment, nyalakan lonceng. Kemudian kawan saya juga sama. Dalam selisih waktu yang tidak jauh berbeda, setelah saya subscribe, dia langsung subscribe balik. Nah, oke. Di daftar subscribe itu muncul subscriber saya nambah 4 orang. Wah, kalau nggak salah siang hari itu. Nggak taunya sore harinya subscriber saya berkurang juga 4 orang. Aduh. Di situ saya baru mengatakan buat teman-teman YouTuber pemula ini banyak yang berdosa sebenarnya. Berdosa kenapa? Berdosa karena mencurigai orang yang sudah di-subscribe, kemudian dia subscribe lalu unsub atau menghapus tombol subscribe-nya atau mematikan tombol subscribe-nya lagi. Jadi di unsub. Wah, makanya banyak sekali yang ngomong itu, saya sudah amanah, saya sudah subscribe, kenapa pada seneng unsub? Nggak amanah itu. Itulah Kisana. ya beginilah yang namanya pejuang 1000 subscriber. Ya wajar kalau tiba-tiba subscribernya hilang. Emosi lah. Itu sangat wajar. Kenapa? Karena hampir semua subscriber pemula pingin sekali subscribernya bertambah, dan sangat tidak ingin melihat subscribernya berkurang kembali. Nah, dari situ kawan-kawan semua. Kail tajam Indonesia. Jangan lupa mirip dan subscribe. Jodoh, semangat, jodoh.
semuanya, kisanak semuanya, saya mulai berpikir, wah, berarti memang YouTube ini pinter. Dia melacak, ya, dia melacak traffic channel kita, perjalanan channel kita itu kemana saja hari ini. Lalu dari siapa saja channel kita dikunjungi. Kalau ada lalu lintas atau traffic channel kita yang nggak jelas, yang dicurigai, yang nggak normal, pasti dianggap spam. Itulah kisah gitu. Nah, tapi jangan panik, ya. Jangan panik. Ngerokok dulu aja, biar lebih tenang, lebih santai. Nah, oke di sana. Ada beberapa tips sebenarnya untuk bisa, ya, untuk bisa sub for sub ini berhasil tanpa ada subscriber yang berkurang. Karena di spam ya tentunya. Beda cerita kalau misalkan subscriber itu berkurang karena memang betul-betul ada yang unsub, itu pasti berkurang. Tapi kalau karena di spam, saya pikir itu ya insya Allah lah nggak akan terjadi. Yang penting niat kita betul-betul bagaimana kita ini profesional, bagaimana kita jujur, baik jujur kepada orang yang sudah subscribe akun kita atau channel kita juga harus jujur kepada YouTube, dan kita juga harus jujur kepada calon perusahaan yang akan beriklan di akun kita setelah dimonet. Nah, kalau saya begini, saya bikin 2 akun YouTube. Akun saya yang satu ini sama-sama aktif, sama-sama bener, jadi bukan akun abal-abal, bukan akun palsu, bukan akun untuk ngakal-ngakalin, bukan. Nah, tapi akun ini memang bener-bener akun yang saya pakai, dua-duanya akun inti. Jadi tidak ada istilah ini akun inti, ini akun abal-abal, nggak ada. Saya dua akun saya itu aktif semua dan inti semua. Yang satu saya pakai untuk upload video, yang tentunya juga harus berpikir keras supaya channel kita itu diisi oleh konten-konten yang menarik dan dibutuhkan. Kalau nggak menarik dan nggak dibutuhkan, ya males juga orang subscribe. Ngapain? Nonton aja males, apalagi subscribe. Nah, subscribe itu artinya kan langganan. Bagaimana orang mau berlangganan dengan kita kalau channel kita isinya sampah atau tidak menarik sama sekali? Nah, akun saya yang satu ini saya pakai untuk membuat konten-konten, membuat video-video. Ya. Jadi kalau saya upload video, buat konten-konten saya tayang lewat akun itu. Nah, cuman kan begini, saya juga berpikir, ketika ada orang yang subscribe akun saya atau subscribe channel saya, ya, saya juga gak enak. Saya juga harus membalas jasa. Karena itu saya dari dulu, ya, saya bikin akun YouTube dari 2014. Tapi kan saya tidak pernah berpikir bagaimana menambah jumlah subscriber. Nah, saya juga berpikir begini, ketika ada orang yang sudah berbaik hati untuk subscribe channel saya juga dari dulu, saya selalu membalas ke channel dia, like, comment, subscribe. Saya membalas itu. Nah, cuman kalau ini dilakukan dalam waktu yang relatif tidak lama, biasanya ya, mesin itu melacak ada traffic yang tidak jelas, ada perjalanan channel yang tidak jelas. Ini barusan di subscribe, tiba-tiba langsung subscribe balik. Wah, ini sub ini nggak jelas, ini nggak bener ini. Apalagi kalau ditonton aja kagak, atau nonton cuma sekian detik, tiba-tiba langsung like, comment, subscribe. Bagaimana orang bisa nge-like, bisa komen,
bisa langsung subscribe atau menjadi pelanggannya, kalau isi dari konten video itu aja tidak tahu. Nah ini jadi pertanyaan besar. Jadi jangankan Google yang isinya orang-orang pinter, orang bodoh pun akan berpikir bahwa ini abal-abal. Jelas ya di sana ya. Oke. Nah, akun saya yang satunya ini saya pakai untuk ya membuka atau untuk menonton. Jadi kalau saya nonton video kawan-kawan, menonton video saya sendiri, saya pakai akun saya yang satunya. Saya pakai untuk menonton. Jadi ketika ada kawan yang sudah subscribe ke saya, ya saya subscribe balik, like, komen pakai akun saya yang satunya. Ini real, ini benar. Jadi akun saya yang satu itu untuk membuat konten dan lain sebagainya, akun saya yang satunya untuk menonton. Jadi jangan khawatir dengan akun yang satu ini terus kemudian kita nggak jujur. Kita jujur, kita tetap nonton. Jadi setiap ada update video dari kawan-kawan yang lain atau dari kisah-kisah, jangan khawatir nggak saya tonton, pasti saya tonton lewat channel saya yang satunya. Apakah YouTube dirugikan? Enggak. YouTube nggak dirugikan. Apakah perusahaan iklan dirugikan? Enggak juga. Kenapa? Karena memang saya menonton. Dan kawan-kawan yang sudah subscribe, saya subscribe nggak rugi. Kenapa? Karena jam tayang mereka juga nggak berkurang. Saya subscribe, setiap ada update video dari mereka juga saya tonton, sehingga jam tayangnya nggak kena. Nah inilah salah satu teknik saya agar subscriber itu ya, tidak menyesal. Jangan sampai kalau dia subscribe ke saya dengan waktu yang relatif singkat, langsung saya subscribe balik dengan akun yang sama. Ini masalah. Dan itu yang sering terjadi, sehingga banyak subscriber yang berkurang. Jadi di sana saran saya kalau mau sub for sub dengan aman, subscribernya tidak hilang atau tidak berkurang, salah satu triknya adalah itu. Tapi ingat, harus jujur, harus amanah betul. Karena ketika kita dimonet, kita juga mendapatkan uang iklan, uang dari iklan, dan uang serupiah itu juga harus kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai mentang-mentang uang dari iklan, ya, terus kemudian kita bodoh amat, nggak bisa begitu. Kita harus jujur lah, kita harus amanah. Jadi ada video kawan kita yang sudah subscribe ke kita karena channel yang berhasil monetisasi itu channel yang minimal ada 1000 subscriber, kemudian ada 4000 jam tayang. Buat apa kita nambah-nambah jadi subscriber mereka, tapi kalau jam tayangnya mereka tidak kita bantu. Nah, salah satu caranya untuk membantu jam tayang mereka supaya cepat tembus 4000, ya kita harus tonton. Kita harus tonton channelnya, itu baru jujur. Dan insya Allah saya jamin model kayak begini nggak akan ada subscriber yang berkurang, kecuali kalau memang ada yang unsub. Nah, unsub itu terjadi ketika channel kita nggak ada yang menarik. Kalau nggak ada yang menarik dari channel kita, buat apa mereka nonton? Buat apa mereka jadi langganan? Karena itu saran saya, kalau mau kerjasama sub for sub, lebih baik dengan orang yang hobinya sama. Yang hobinya sama. Kalau pemancing ya dengan pemancing, itu pasti hobinya sama. Karena apa? Antar satu pemancing dengan pemancing yang lain perlu bagi-bagi ilmu, perlu tukar pengalaman, perlu informasi spot, informasi umpan, bikin racikan dan sebagainya, bikin rangkaian pancing dan sebagainya, itu perlu. Sehingga dengan kayak begini yang hobinya sama, relatif dia tidak akan ansu. Beda dengan yang hobinya sama sekali nggak sama, bahkan nggak suka dengan hobi itu. Nah, berlangganan tiap kita update video, dia harus ada, dia di channel dia muncul, ya lama-lama risih juga dia. Wah, saya sukanya kayak gini, saya sukanya balap motor, malah dikasih yang mancing-mancing begitu. Wah, males. Akhirnya mereka unsub. Nah, itu di sana. Jadi sekali lagi kita harus jujur, sub for sub itu boleh.
sepanjang kita jujur pada diri kita sendiri. Kita juga harus amanah, kita juga harus menjaga YouTube, kita juga harus menjaga calon-calon perusahaan yang kita berharap nantinya akan ya memberikan bayaran iklannya ke kita melalui iklan yang tayang di channel kita. Kita harus jujur semuanya. Dan kalau seandainya kita cuman punya channel satu, ya sabar. Jadi kalau sekarang ada yang sub, ya kita mau subscribe balik ya boleh, tapi ya jangan seketika. Ya selang satu hari kayak, atau 6 jam atau berapa, yang wajar-wajar saja, dan memang harus tonton videonya. Sekali lagi harus ditonton videonya. Minimal, kalau saya minimal itu 3-5 menit, itu minimal. Kalau videonya bagus pasti saya tonton sampai selesai. Meskipun itu setengah jam, saya tonton sampai selesai. Setelah selesai baru saya menyatakan, wah bagus ini, seneng ini saya. Baru saya like. Setelah saya like, saya komen, wah enak banget videonya, wah bagus ini, wah ini dan sebagainya. Kita komen di situ, ninggalin komen ya yang positif. Nah kalau kita suka, kita meninggalkan komen yang positif dan kita memang senang itu, baru kita bisa memutuskan, wah sepertinya saya harus berlangganan dengan channel ini, karena memang channel ini sangat menarik bagi saya. Itulah kira-kira kisah anak. Insya Allah nggak perlu lagi kita khawatir untuk kehilangan subscriber. Insya Allah kita jaga channel kita, ya. Kita jaga channel kita, dan kita harus, sekali lagi, harus amanah. Insya Allah semuanya akan aman. Tidak akan ada lagi cerita subscriber berkurang. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kail Tajam Indonesia. Mantap.